Welcome to Salah. Hi guys, welcome to Steta Talks, Medical World Made Fun. Ya, pada video kali ini kita nggak akan berdua aja. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa tuh, Yur? yaitu Larasati Citra Ayu. Hai semuanya, nama aku Laras, aku akan menemani Tiara dan Caca untuk menjawab pertanyaan kalian hari ini. Yeay! Bu, naik bu. Oh naik, oke, baik. Oh iya, maaf ya, mohon maaf sebelumnya, biasa jadi mbak di bawah. Gimana? Coba Oke. Ceritakan dulu siapa Larasati Citra yang terkenal itu. Masa sih? Enggak, guys, jadi namaku Ayas, teman kami Larasati Citra Ramadhani. Aku teman sekolahnya Caca dan Tiara. Jadi kita sama-sama di SMA yang sama, kita kuliah juga di FK Unair dan sekarang alhamdulillah sudah lulus semuanya. Ya, Dokter Laras nih. Yeay. Ya, Laras ini juga ini ya, dia itu aktivitasnya banyak banget ya, dia aktif di berbagai organisasi gitu. Terus apa lagi? Exchange juga. Terus dia juga bisa terima endorse sama biasalah dia tuh selebgram Surabaya lah ya. Enggak juga, guys. Di sini kita mau langsung jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah baik banget masuk di kita dari Instagram kita bertiga. Oh iya. Instagram Stella. Seputar apa nih pertanyaannya? Nah, kita kira tuh kan pertanyaan itu bakal tentang kayak kedokteran atau misalnya kehidupan FK gimana, Ternyata apa? banyak tentang percintaan. Wow. Gimana kita dokter cinta? Oke, kita mau langsung aja ke pertanyaannya biar nggak lama-lama ya. Jadi Oke. pertanyaan pertama nih, enak nggak punya pacar dengan profesi yang sama? Mungkin maksudnya nih profesi Sama dokter gitu ya. Apa nggak makin berantem atau justru minder? Ya sebenarnya plus minus ya, kayak pasti semuanya tuh ada enaknya, ada enggaknya. Kalau enaknya sih ya lebih nyambung sih itu. Terus kayak kita nggak perlu menjelaskan banyak hal karena dia udah tahu. Maksudnya kayak kesehariannya tuh ngapain kayak gitu kan. Terus kayak ngobrolin hal-hal tentang kedokteran itu lebih nyambung, itu sih poin plusnya. Kalau nggak enaknya mungkin Sibuk kali. sama-sama, misalnya sama-sama sibuk. Jadi kayak misalnya yang nentuin kayak apa ya, kita harus benar-benar menyediakan waktu. Jadi kayak misalnya harusnya kan kalau habis jaga kan bisa aja tidur. Ya. Tapi kayak memilih untuk ya usah kayak habis jaga makan dulu, bisa biar ada quality time gitu aja sih sebenarnya. Tadi ada pertanyaan juga sih, tapi sekalian aja dijawab di sini. Jadi punya pacar FK atau non FK? Coba gimana Ibu Laras yang pacarnya dulu, mantannya, sorry, jangan dong. Jangan salah. Jangan gitu dong. Oh iya, boleh. Nanti ada yang tersungging, guys. Gitu. Gimana? Kalau aku sih sejauh ini kan nggak pernah punya pacar yang di FK kan. Oh iya. Jadi menurut aku sih kalau pacar yang non FK tuh oke-oke aja selama kita punya trust satu sama lain. Dan juga tapi apa ya, negatifnya sih kayak kita nggak ngerti apa yang dia lakuin gitu kan. Jadi kita emang bener-bener cuma percaya dengan apa yang dia omongin, bukan kita nggak ngelihat apa yang dilakuin, kita nggak tahu teman-temannya tuh true colorsnya gimana, dia juga true colorsnya gimana gitu. Dan bukan berarti misal pacaran FK sama FK tuh lebih besar kemungkinan nikah. Non pacaran FK sama non FK tuh biasanya kandas, itu nggak ada pengaruhnya sama Nggak sekali. ada pengaruhnya sih. Karena ya tergantung jodohnya siapa kan. Ya benernya Johan, guys, jodoh di tangan Tuhan, kita tidak bisa mengatur. Iya. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, aku ada pertanyaan. Tips and tricks supaya glowing walau lagi jaga. Apa tuh? Apa ya, glowing aku nggak pernah merasa bisa jaga. Jadi paling kalau misalnya jaga itu biasanya kalau udah ngerasa mukanya udah apa sih kayak berminyak banget atau misalnya udah keringetan, ya biasanya trikku adalah ke kamar mandi cuci muka dulu. Nah, gitu bener. sih. Terus kadang emang nyempetin pakai kayak lip balm, bukan kayak supaya endel gitu ya, enggak. Tapi emang kalau bibir kering gitu kan nggak enak ya, kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya jaganya lagi penuhnya juga nggak sempet sih. Cuman kalau pas biasanya disempetin kayak misalnya lagi ke toilet kayak mau buang air kecil terus Sekalian. Oh iya benar-benar. Kalau Ibu Laras aja sih. Kok aku sebenarnya kalau aku tuh gampang banget sih guys tips and triknya. Gimana? Cuma air wudhu aja Aduh. gitu. Enggak deh, bercanda. Enggak ada. Mungkin air wudhu juga berpengaruh guys. Cuma sebenarnya tipsnya adalah keep hydrated. Jadinya kamu Iya, harus bener. minumnya cukup. Terus
kalau sebelum jaga tuh selalu mandi, setelah jaga juga selalu mandi. Setuju, ya, Nah aku juga. itu setelah mandi itu penting banget kamu tetap melakukan skincare rutin kamu, tapi kayak dimampetin gitu. Jadi kayak toner tetap pakai, terus pelembab tetap pakai. Dan kalau misalkan pagi itu kan kita biasanya kayak cepet-cepetan gitu kan, nggak mungkin kamu harus pakai foundation bla 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 gitu, nggak mungkin, nggak akan cukup waktunya untuk MR kayak keburu-buru kayak tidak gitu. Tapi kamu tetap harus pakai sesuatu yang untuk menutupi dosa-dosa kamu di muka gitu. Jadi seenggaknya kamu harus pakai BB cream untuk menutupi dosa-dosa di muka kamu gitu. Nah kamu bisa pilih yang emang finishnya itu agak-agak dewy gitu ya, kok anak zaman sekarang ngomongnya, biar nggak dead matte yang kayak apa ya, kelihatannya kayak tetap fatigue gitu muka kamu gitu. Itu mungkin salah satu cara biar kamu tetap selain terlihat glowing, kamu juga tetap bisa terlihat proper di depan dosen ataupun orang-orang lain yang ntar berpapasan sama kamu gitu. Jadi nggak kayak males-malesan kesannya abis jaga. Next question. Ini ada pertanyaan, jadi Matstud pernah FOMO nggak sih sama teman-teman non-Matstud tentang karir, pernikahan, atau finansial? Maksudnya gimana tuh? Jadi FOMO, fear of apa? missing out. Jadi intinya kayak takut ketinggalan informasi atau kayak keseruan gitu. Oh, maksudnya karena kita tuh sekolahnya lebih lama daripada Iya, itu. benar. Iyalah, pasti sering banget yang namanya FOMO itu. Yang apalagi konteksnya ini karir, percintaan, pernikahan, dan lain-lain ya. Finansial. Menurutku yang paling utama itu finansial, karena kan kita nih kan sekarang kita tuh totalnya tuh 6 tahun gitu. Sementara anak univ lain tuh udah lulus dari sekitar 2 tahunan yang lalu kan. Terus sekarang ada yang udah naik jabatan jadi karyawan tetap. Gimana cara kita mengatasinya? Gimana ya, kalau kata dosen-dosen kita sih, jadi dokter tuh adalah Tuhan itu udah menunjuk kamu gitu loh. Jadi ya udahlah, jadi memang aku tuh udah ditunjuk sama Tuhan untuk jadi dokter. Jadi memang ini peranan aku tuh di sini. Jadi waktu yang aku ambil perlu lebih lama, itu it's gonna be worth it gitu loh. Asal aku bertugas dengan sepenuh hati nantinya gitu. Kalau pernikahan, aku sih enggak sih, biasa aja. Jadi kalau aku dulu tuh kayak punya pikiran bahwa aku harus menikah umur 25, itu kayak harus. Ini kurang 1 tahun lagi dong kalau Iya, kita tapi tuh. Tapi semakin kesini aku semakin kayak enggak sih, biasa aja. Karena menurutku nikah itu bukan sebuah goal. Ya, dan jangan pernah berpikir bahwa menikah itu akan menyelesaikan masalahmu, hidupmu akan lebih bahagia. Belum tentu. Ya, lebih bahagia tuh iya kalau relatif lah ya. Iya, kalau kamu bertemu dengan orang yang tepat. Maksudnya jangan sampai karena kamu mengejar target menikah, kamu kayak yaudah sama siapa aja yang mau sama benar, aku, benar, terus kayak setuju. akhirnya nikah tapi akhir endingnya zonk dan kamu nggak bahagia. Kalau aku mending kamu kayak fokus dulu sama dirimu, kayak kamu ngembangin dirimu, punya potensi banyak ya dikembangin dulu. Soalnya ketika kalian udah nikah itu baik banget yang harus dikorbanin sih, kayak kamu ngurusin suamimu, ngurusin anakmu, kayak pikiranmu tuh nggak bisa untuk dirimu aja gitu loh. Next question. Kak, tips one shot UKMPP dong. Tips one shot sih sebenarnya kalau dari aku itu jangan bosen buat mengulang, karena dengan kalian mengulang itu jadi kayak kebiasaan gitu loh buat kalian. Jadi kalau misalkan sekali baca soal, misalnya ntar setelah kalian ulang, kalau misalkan kalian baca soal kayak oh gitu, langsung keinget di otak, bukan karena kalian berpikir, tapi karena itu tuh udah terekam aja di otak kalian. Kalau misalkan ini itu harusnya gini gitu sih. Yang kedua tuh bener-bener perbanyak kerjain soal. Nah, soal tuh bener harus dari berbagai sumber ya. Jadi jangan cuma misalnya kalian les nih, misalnya les di lembaga X. Kalian jangan fokus ngerjain soal dari lembaga X aja, tapi kamu juga tanya-tanya temenmu dari yang lembaga Y atau dari, kan baik banget sekarang bimbel-bimbel itu semua, literally semua ngerjain. Aku dulu literally hampir semua aku kerjain. Hamin 2 aku UKMPPD. Itu ada satu soal dari suatu lembaga yang aku belum pernah nyentuh sama sekali. Terus kayak waktu itu kayak ya udahlah baca aja, siapa tahu keluar. Terus ya udah aku baca soal prediksinya, terutama soal prediksi ya. Baca soal prediksinya, terus begitu hari H besoknya itu aku bener-bener kayak aku merasa dari 150 soal kayak 80% tuh aku udah pernah tahu soal itu. Tapi aku nggak tahu. Istimewa. Enggak, Tepuk tangan pemirsa. Beda sekali. Sama menurutku yang penting juga tuh, yang dulu aku terapin banget itu sharing. Jadi jangan kayak katak dalam tempurung kamu belajar sendiri, itu jangan. Jadi kamu tuh harus, misalnya walaupun aku tipenya yang suka belajar sendiri, ya memang kamu kalau waktu belajarnya kamu sendiri, cuma kamu pastiin juga kamu tuh sharing sama yang lain. Nah, karena
gimana ya, kamu tuh kalau misalnya belajar sendiri tuh ya sumbermu tuh ya cuma yang kamu targetin aja. Nah kamu tuh nggak akan tahu kalau misalnya di luar itu tuh ada materi belajar lain yang ternyata itu penting kayak gitu. Oh, ada lagi guys, yang paling penting adalah jangan lupa berdoa. Dan restu orang tua. Restu orang tua penting banget. Oke, itu tadi tips-tips dari kita. Sekarang kita ke next question. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Jadi, pertanyaannya adalah, katanya anak-anak FK tuh seringnya berjodoh sama anak FK juga. Kenapa sih? Dan menurutku ini tuh nyambung juga sama pertanyaan sebelahnya. Yang ini menurutku stereotip orang-orang yang bukan FK terhadap anak-anak FK. Katanya anak FK tuh sombong-sombong. Bener nggak sih? Coba. Gimana? Mungkin kayak bukan sombong ya, mungkin kita dianggap kayak high class gitu loh. Nah, padahal sebenarnya nggak sama sekali. Itu adalah sebuah kesalahan yang cukup aneh sih menurut aku. Saya gini, temanku tuh pernah ngomong kan, iya anak FK tuh kalau update itu makannya kayak di kafe, gitu kan. Ya enggak juga kali, kayak kita juga makan di warung, tapi ya kalau makan di warung ngapain update gitu kan. Mungkin orang-orang tuh biasanya, ini ada yang pernah nanya sama aku sih, anak FK tuh kesannya kayak mengeksklusifkan diri. Maksudnya kita tuh temennya ya anak FK doang gitu loh. Nah sebenarnya kalau menurut aku ya, itu bukan kita emang pengennya begitu, tapi memang kita nih kan 6 tahun bareng-bareng. Dan itu juga kita tuh apa ya, kayak ada tahun-tahun dimana kita tuh super sibuk sampai kita tuh hampir nggak pernah ketemu sama teman yang di luar FK. Terus kalau dihubungin sama yang tadi nih masalah berjodoh, tuh gimana menurut kalian? Nah, mungkin yang sama yang enggak, menurutku tuh gini, kan katanya bilang kenapa sih harus sama anak sama misalnya orang A gitu. Kan masih banyak ikan di laut gitu. Nah, masih gimana caranya mau yang ikan di laut, orang kita hidupnya di akuarium. Oh iya bener, Gitu kan, kayak itu adalah sebuah quotes. iya, gimana caranya kayak kita dari pagi terutama paling kerasa tuh waktu koas. Iya, Kalau koas waktu pregnancy nggak terlalu kerasa. Waktu koas tuh bener-bener kita dari pagi sampai malam, sampai pagi gitu. Bahkan menurutku kehadiranku di rumah itu hanya 20%, 80% tidak. Setuju. Numpang mandi dan numpang minum. Bahkan kita mandi karena rumah sakit. Iya. Tapi balik lagi, jodoh di tangan Tuhan. Tuh. Bisa FK, bisa non FK, Terserah itu ya. kriteria yang wajib FK, enggak lah. Enggak. Kecuali mungkin kayak ada beberapa teman kita yang mungkin memang kayak pengen banget yang sama-sama FK. Oh iya, mungkin dari orang tuanya. Ya biasanya ada orang gitu. tuanya yang punya. Tapi kalau kita bertiga kayaknya biasa aja. kita nggak. Terus ya mungkin ada yang tanya yang di AS ya, kayak gimana cara cara dapetin anak FK. Oh iya, bagaimana cara dapetin jodoh anak FK? Ya, saya non FK mau punya pacar anak FK gimana, Ibu? Kan ini pengalaman. Oh gitu. Oh jadinya kalau menurut aku sih gimana ya? Nggak ada tipsnya. Jujur ini nggak ada tipsnya karena kalau aku sih nggak tahu ya. Kalau kalian kalau misalnya kalian anak non FK dan kalian kan mau aja kan sebenarnya. Iya. Tergantung orangnya Kalau sih. menurutku sih Iya. gitu, anak FK itu bukan dari strata sosial tuh bukan di atas dari orang-orang lain, jadi kita sama aja sama orang-orang lain. Jadi cara untuk mendapatkan anak FK itu adalah be yourself, dan kalau misalnya cocok ya udah jadi gitu. Oh, aku tahu, tapi ada satu hal yang mungkin ini sesuatu yang cukup penting buat mendapatkan anak FK. Nggak terlalu banyak menuntut. Iya benar sih. Tapi mungkin kayak ini semuanya sih, nggak cuma anak FK, mungkin kayak misalkan yang anak yang perminyakan pertambangan juga kan nggak punya waktu banyak gitu. Sebenarnya sama aja, tapi karena jam kerja kita tuh cukup nggak tentu gitu ya, dan mungkin harus bisa lebih memahami. Jadi kesimpulannya adalah anak FK itu adalah orang biasa aja yang ya kita tuh hanya manusia biasa aja. Jadi jangan terintimidasi sama kita. Maksudnya untuk berteman kayak untuk kalau misalnya nanti mungkin ada yang berjodoh sama anak FK, jangan pernah terintimidasi karena kita tuh ya orang biasa aja. Intinya gitu. Kita sama-sama manusia dan mari kita berteman. Oke, yeay. Jadi itu tadi kita sudah menjawab sekitar 5 pertanyaan yang bercabang masing-masingnya. Iya, ABCDE. Ya, jadi semoga kalian terhibur dengan video ini dan semoga video ini juga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalau kalian suka Subscribe, like, and komen di bawah ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian penasaran, duh Laras nih kok cantik ya. Siapa sih follow dia? IG-nya. Mau close up saya? Gimana coba Instagramnya? Oh iya, ya bisa follow aku. Nggak usah, kalau follow nggak apa-apa, cuma kepoin aja gitu. @larascitraayu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.